Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, a'adzani Allah wa iyyakum minan nari ajma'in. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian juga tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti jalan yang beliau tempuh sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan dari kitab Sifat Ibadir Rahman, yaitu masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman. Kita telah membahas 3 sifat Ibadur Rahman. Yang pertama adalah mereka itu tawaduk, rendah hati. Mereka tawaduk kepada Allah dan juga hamba-hamba Allah. Kemudian sifat yang kedua, mereka senantiasa menjaga salat. Senantiasa menjaga salat. Adapun terkait dengan salat sunnah, yang mereka utamakan adalah mereka menjaga salat malam. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu mereka takut dan khawatir kepada neraka. Dan mereka takut dan khawatir kepada azab neraka. Baik, sekarang kita masuk ke sifat yang berikutnya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, as-sifatu rabi'ah, sifat yang keempat, tawassutuhum fil nafaqah bainal israfi wat taqdir. Itu mereka Ibadur Rahman bersikap pertengahan di dalam nafkah, yaitu dalam menginfakkan hartanya. Mereka bersifat pertengahan dalam menginfakkan hartanya, antara sikap berlebih-lebihan dan juga sifat kikir. Jadi hamba Allah Ar-Rahman, di antara sifatnya adalah mereka pertengahan dalam menginfakkan hartanya. Tidak berlebih-lebihan
dan tidak pula kikir atau pelit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan ayatnya, ya, yang kita bahas ini dalam surat apa? Al-Furqan, mulai dari ayat 63. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadur rahman, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila mereka berinfak, yaitu mereka menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawamah. Pertengahan antara itu. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir atau pelit. Beliau menjelaskan hal ini. Wa min awsafi ibadir rahman tawassutuhum fi babin nafaqah bainal israfi wat taktir. Nah, di antara sifat ibadur rahman adalah mereka bersikap pertengahan di dalam menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan harta mereka. Antara berlebih-lebihan dan juga kikir. Li'annahum alimu anna Allah sayas'aluhum yawmal qiyamah an hadhihi ni'mati allati a'tahum iyyaha. Karena mereka tahu, mereka memiliki ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka, yaitu Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka pada hari kiamat tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi, ya ibadur rahman, mereka betul-betul tahu bahwasanya nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya. Ya. Dan ini bukan sekedar cerita yang kemudian hanya sebatas pengetahuan saja, kemudian kita lewati. Ini adalah peristiwa yang pasti masing-masing dari kita lalu. Jadi hendaklah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul kita perhatikan. Yang mana nanti kita akan meninggal dunia, ya. Kemudian kita berada di alam barzakh. Nanti akan datang pada hari kiamat
Dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Maka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang umurnya, fima afna, ya, yaitu dalam hal apa dia habiskan umurnya. Berapa tahun dia diberikan umur oleh Allah untuk hidup di dunia? Ya, 20 tahun, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini kita habiskan dalam hal apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Dan juga akan ditanya tentang ilmunya. Ya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Wa an malihi min aina iktasabah. Dan juga dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya? Wa fima anfaqah. Dan kemana dia habiskan? Kemana dia belanjakan hartanya? Wa an jismihi fima abla. Dan juga akan ditanya tentang jasadnya, tubuhnya. Ya. Dalam hal apa dia usangkan tubuhnya. Ya. Nah, di sini lihat terkait dengan harta. Kita akan ditanya oleh Allah tentang harta yang kita dapatkan ini. Dari mana didapatkan? Pertanyaan ini saja sudah sangat berat. Karena setiap harta kita itu akan ditanya dari mana didapatkan. Kalau didapatkan dari cara yang benar, didapatkan dengan cara yang benar, sehingga hartanya itu adalah harta yang halal, maka dia lolos. Beralih kepada yang berikutnya. Harta yang didapatkan ini dihabiskan untuk apa? Kalau dia gunakan hartanya dalam hal yang bermanfaat, dia infakkan di jalan Allah, dalam hal-hal yang bukan dosa, maka salah. Tapi sekalipun hartanya didapatkan dengan cara yang halal, hartanya halal, tapi ternyata setelah dia mendapatkan harta, dia belanjakan hartanya ini dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang merupakan dosa, ya maka dia akan mendapatkan akibat buruk dari perbuatannya tersebut. Apalagi kalau kemudian ternyata harta yang dia dapatkan ini pun dalam hal mendapatkannya dengan cara yang salah, dengan cara yang haram. Ya, yang mendapatkan hartanya dengan mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Maka ini adalah kebinasaan. Apalagi kalau kemudian sudah hartanya ini tidak halal, didapatkan dengan cara yang tidak halal, dia gunakan pun dalam hal yang maksiat. Ya. Bahkan harta yang halal, ya, itu kemudian tidak akan menjadi kebaikan sekalipun digunakan untuk ibadah. Maka
betul-betul kita perhatikan. Dari mana kita mendapatkan harta ini, kemudian kemana kita belanjakan harta tersebut. Ya, jangan sampai kemudian ya kita mengikuti keadaan akhir zaman yang memang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah halal atau haram, tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan harta. Waliyadzubillah. Kemudian beliau menyebutkan, hafizahullah, fa'amma adamu israfihim wa adamu tadbirihim fin nafaqah fa'innahum la yubadziruna fiha fayatajawazuna al-hadda alladhi abahahu Allah azza wa jalla min hajatihim al-wajibah wal mustahabbah. Adapun sikap mereka yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dalam menginfakkan harta, maka mereka ibadur rahman ini tidaklah berbuat boros, berlebih-lebihan, sehingga kemudian melampaui batas yang telah Allah bolehkan dari kebutuhan-kebutuhan wajib mereka dan juga kebutuhan yang sifatnya mustahab. Wa yuqabiluhu fitaktir, dan lawan dari sikap pelit ini, annahum yahisuna 'alal infaq lima labudda lahum mimma yuqimu hayatihim wa yakun zadan wa mu'inan li salahi akhiratihim. Jadi mereka itu semangat untuk menginfakkan hartanya dalam hal-hal yang memang harus mereka keluarkan hartanya dari hal-hal yang menegakkan kehidupan mereka dan juga menjadi bekal dan penolong untuk kebaikan akhirat mereka. Jadi demikian ibadur rahman. Ya. Jadi mereka ini semangat untuk menginfakkan hartanya dalam hal yang memang itu merupakan keharusan dari hal-hal yang menegakkan kehidupan mereka. Ya. Dan juga dalam hal-hal yang akan menjadi bekal bagi mereka dan akan menjadi penolong bagi mereka untuk kemaslahatan akhirat mereka. Wa hadha huwal wajib 'alal muslim. Dan inilah yang wajib bagi seorang muslim, an yafuna wasatan fi umurihi bainal ifrati wat taqlid, yaitu dia bersikap pertengahan dalam segala urusannya. Yang wajib bagi seorang muslim adalah bersikap pertengahan dalam segala urusannya, antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap meremehkan. Sawa'un fi hadzal bab, baik itu dalam permasalahan ini tadi, masalah berinfak, menafkahkan hartanya, ataupun masalah yang lainnya min abwabid din wa dunya, dalam permasalahan agama dan dunia. Karena Islam itu pertengahan. Semua dia pertengahan antara sifat antara ifrat dan tafrid, berlebihan dan juga meremehkan dalam semua hal. Bukan hanya masalah menafkahkan harta, semua hal. Dalam masalah akidah misalnya, Islam itu pertengahan antara sifat berlebih-lebihan sampai menuhankan seorang Nabi Isa alaihissalam, ya, dan sifat meremehkan seperti sifatnya Yahudi yang mereka membunuh para nabi. Islam pertengahan. Mereka tidak menuhankan nabi dan juga meremehkan dan merendahkan
Nabi. Meletakkan sebagaimana yang diletakkan kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Itu Islam. Ya. Baik. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ini harus dipegang. Betul-betul dipahami. Bahwasanya Islam itu pertengahan. Ya, dalam semua hal. Baik, kemudian Fa'an Ka'ab ibn Farukh an Qatadah an Muttalib bin Abdullah qala, dari Ka'ab ibn Farukh dari Qatadah dari Muttalib ibn Abdullah, beliau mengatakan khairu hadhil umur awsatuha, sebaik-baik perkara ini adalah yang pertengahan. Wal hasanatu bainas sayyi'ataini, dan kebaikan itu di antara dua keburukan. Kebaikan itu di antara dua keburukan. Faqultu li Qatadah, maka aku berkata kepada Qatadah, mal hasanatu bainas sayyi'atain, apa kebaikan di antara dua keburukan itu? Maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak kikir. Kebaikan di antaranya. Ya, di antara dua keburukan. Keburukan berlebihan, keburukan kikir. Kebaikan itu di tengah. Baik. Ini sifat yang keempat dari sifat ibadur rahman, yaitu mereka bersikap pertengahan dalam menafkahkan atau menginfakkan hartanya, antara sikap berlebihan dan juga sikap atau sifat kikir atau pelit. Ya. Baik, kemudian as-sifatul khamisah, sifat yang kelima. Bu'duhum an kaba'iriz dzunub wa azaimil atham. Sifat yang kelima adalah mereka ibadur rahman itu jauh dari dosa-dosa besar. Mereka jauh dari yang namanya dosa-dosa besar. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidaklah menyeru, tidaklah yad'un itu, ya berdoa, beribadah kepada sesembahan yang lain bersama Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Mereka juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, melainkan dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Beliau menjelaskan, famim abrazi sifati ibadir rahman al-muttaqin. Di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman yang bertakwa. Nah, di antara sifat yang paling menonjol, sifat yang paling nampak adalah ijtinabuhum kaba'iraz dzunub wal azam, yaitu mereka menjauhi dosa-dosa besar. Mereka menjauhi dosa-dosa besar. Wa qad khassallahu azza wa jalla fi hadha siyaq salasa kaba'ir bidzikr. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini itu menyebutkan secara khusus 3 dosa besar. Jadi di dalam ayat ini tadi secara khusus Allah menyebutkan 3 dosa besar. Dosa besar banyak. Tapi dalam konteks ini tadi, ya,
Allah menyebutkan 3 dosa besar secara khusus. Kenapa? Li'annaha akhzamul kaba'ir wa asadduha ala itlaq. Karena 3 dosa besar ini yang disebutkan dalam ayat ini tadi adalah dosa besar yang paling besar dan paling berbahaya secara mutlak. Wahia, nah 3 dosa besar itu adalah yang pertama syirku billah. Adalah syirik kepada Allah. Mempersekutukan Allah. Yang kedua, wa qatlun nafsil ma'sumah, yaitu membunuh jiwa yang maksum, yaitu jiwa yang terjaga, tak boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Yang ketiga, wazina, yaitu zina. Syirik, membunuh, kemudian zina. Namun kita lihat keadaan kita yang sudah semakin dekat kepada akhir zaman ini. 3 hal ini sangat banyak. Syirik di mana-mana. Pembunuhan. Mungkin tidak ada satu hari yang kita lewati melainkan ada berita pembunuhan. Sudah menjadi biasa. Makanya keburukan itu semakin disiarkan dan semakin sering, akhirnya menjadi biasa. Kalau dulu itu kan mendengar berita pembunuhan mencekam sekali dulu. Ya kan, apalagi sudah ada kasus misalnya mutilasi. Ya kan? Macam-macam gitu kan. Takut. Seram, ngeri gitu kan. Tapi sekarang kan biasa saja. Kalau ada berita ya dibunuh, dimutilasi, dimasukkan koper, dibegini begitu. Ya. Waliyadzubillah. Zina. Ya. Sudah. Ya tidak bisa kita kemudian apa? Apa maksudnya? Sudah begitu Allah menyebar. Bahkan sudah tidak manu-manu lagi. Ya kan? Bahkan disebarkan. Bahkan dilakukan di tempat umum. Ya. Waliyadzubillah. Ini dosa-dosa besar semua. Belum lagi yang lain. Ya kan? Bahkan kalau kita melihat ya dosa-dosa yang membinasakan umat-umat terdahulu ada semua di zaman kita ini. Terkumpul. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah binasa. Ya. Apalagi kalau sekarang ini bahkan yang lebih parah dari yang namanya zina antara laki-laki dan perempuan apa? Sekarang itu LGBT. Ya tidak. Sekarang. Waliyadzubillah. Fa'amma syirku fahuwa muta'alliqun bihaqqillahi ala ibadihi. Adapun syirik, dosa syirik ini, perbuatan syirik ini itu berkaitan dengan hak Allah atas hambanya. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla liman mata alih. Yang namanya syirik itu adalah dosa yang tidak Allah ampuni pelakunya ya ketika dia meninggal dunia di atas kesyirikan. Dia meninggal dunia di atas dosa syirik. Belum bertaubat. Maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang namanya kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang melainkan
kesyirikan. Karena kezaliman itu maknanya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim kan? Hak orang lain, ini harta hak orang lain. Dia ambil, zalim. Karena dia tidak meletakkan harta ini pada tempatnya. Ibadah. Ibadah itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun hak makhluk. Maka ketika seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah, artinya dia berbuat zalim. Dia tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hak yang lebih besar untuk ditunaikan melainkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pelakunya meninggal dunia dengan membawa dosa syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan kepadanya dan Dia mengampuni dosa yang selain itu. Ya, yaitu dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Makanya misi utamanya para nabi dan para rasul Allah utus ke muka bumi adalah untuk apa? Mentauhidkan Allah. Apa seruan para rasul? U'budullah, sembahlah Allah. Jauhi kesyirikan. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dikenal dengan kebaikannya, akhlaknya, adabnya, ya. Bagaimana kemudian amanahnya beliau, jujurnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau dijuluki dengan apa? Al-Amin. Ya. Dikenal kebaikan. Tapi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang rasul untuk mendakwahkan tauhid, ya, dikumpulkanlah, ya, mulai dari apa? Keluarga-keluarga beliau, ya, dari kabilah-kabilah, ya. Kemudian diseru untuk mentauhidkan Allah. Mulai dari situ apa? Kaum musyrikin membenci beliau, memusuhi beliau. Karena tauhid inilah yang merupakan apa? Menjadi apa? Titik atau menjadi poin utama terjadinya perseteruan, permusuhan, peperangan antara kaum musyrikin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu diajak kepada akhlak yang baik, mereka menerima hal-hal baik yang lainnya. Ya. Tapi untuk urusan tauhid, disitulah mereka menentang. Karena mereka tidak mau kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Tidak boleh lagi minta-minta ke kuburan, tidak boleh meyakini pohon ini, kemudian akan memberikan keberkahan. Ya kan? Mereka tahu. Ketika mereka tidak mau meninggalkan itu, ya, itulah yang menyebabkan mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian faida sarafal abdu syai'an minal ibadah li ghairillah. Apabila seorang hamba memalingkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah, kan doa seperti doa,
Ya. Wal istighosah, beristighosah. Wan nazar, waz zabah, menyembelih. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Faqad irtakaba a'zamal mubiqat wa akbarul jaraim. Maka sungguh dia telah melakukan dosa yang membinasakan yang paling besar, kejahatan yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin kami tekankan lagi di sini terkait penyembelihan. Hati-hati memberikan sembelihan untuk selain Allah. Bukan sembelihan yang mubah. Ya, menyembelih untuk makan, boleh. Ada tamu, kemudian kita sembelih untuk menjamu tamu, boleh. Tentunya disembelih dengan nama Allah. Tapi memberikan sembelihan sebagai bentuk sesembahan kepada selain Allah, yang itu merupakan ibadah, hati-hati. Ya, memberikan sembelihan untuk pohon ini, memberikan sembelihan untuk jin. Ketika baru bangun rumah, hati-hati. Apa bentuk sembelihannya? Tidak mesti kambing, tidak mesti sapi. Ayam sekalipun tidak boleh. Syirik. Tidak boleh. Jadi permainan syaitan saja. Dan ini banyak dilakukan kaum muslimin. Ya kan? Memberikan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darah hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Sebagaimana sudah kita lalui, bagaimana kemudian di antara umat terdahulu ada yang masuk neraka disebabkan dia memberikan persembahan seekor lalat. Bayangkan lalat. Bagaikan apa lalat? Hina. Lalat itu kotor, jijik. Tapi dikarenakan apa? Itu dipersembahkan sebagai bentuk takarrub, pendekatan diri kepada selain Allah, menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Ya. Tidak boleh memberikan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, wa amma qatlun nafsil ma'sumah. Adapun membunuh jiwa yang maksum, yang terjaga, yang tidak boleh dibunuh. Fahiya jarimatun syani'ah, maka ini adalah kejahatan yang sangat keji. Yata'allatu haqquha bil qatil alladhi zalama nafsahu bihadza al-jurm. Nah, kalau dosa pembunuhan ini, kejahatan membunuh ini, itu banyak hak yang dilanggar. Dia berkaitan dengan, nanti dosa ini berkaitan dengan yang membunuh. Yang dengan kejahatan membunuh itu, artinya apa? Dia menzolimi dirinya sendiri. Orang yang membuat dosa, kalau di sini membunuh, ya. Yang pertama artinya apa? Dia menzolimi dirinya sendiri dengan kejahatan itu. Wa tata'allaqu bil maqtul alladhi uzhiqat nafsuhu bi ghairi wajhin haqqin. Dan kemudian berkaitan dengan yang dibunuh, yang dihilangkan nyawanya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kan di dalam Islam itu ada alasan yang membenarkan untuk seseorang ditumpahkan darahnya. Seperti kisos. Kisos kan? Bunuh balas bunuh, nyawa balas nyawa. Atau kemudian orang yang sudah menikah berzina, maka hukumnya apa? Rajam sampai mati. Nah, di sini apa? Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menumpahkan darahnya. Nah, kemudian wa tata'allaqu bi awliya'il maqtul aidon, dan juga berkaitan dengan wali
orang yang dibunuh. Ya, baik. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haq. Sungguh lenyapnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Last hadis menunjukkan perkara membunuh orang yang beriman itu perkara yang sangat besar. Jadi jangan main-main. Urusan membunuh ini bukan urusan ringan. Dan lagi cuma gara-gara tersenggol dikit. Nah, nak membunuh. Ada hal dikit, nah nak membunuh. Ya, berebut hati warisan adik-beradik nak bergonoan. Berat tanggung jawab. Ya. Tapi ya demikian yang kita lihat sekarang ini sudah mengerikan sekali. Senantiasa setiap hari mungkin kita mendengar, membaca berita pembunuhan. Dan berbagai macam bentuk pembunuhan yang sangat menjadikan, sangat sadis. Waliyadzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki keadaan kita, melindungi kita semua, melindungi keluarga kita, kaum muslimin semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa amma zina, adapun zina, fahuwa min asaddil fawahis allati tumhidu al-qalba wa tufsidu. Zina ini termasuk perbuatan keji yang paling buruk, yang menjadikan hati itu sakit dan bahkan menjadikan hati itu rusak. Merusak hati. Wa tulhiku bil abdi wal mujtama' adraran adida wa mutanawwi'ah. Dan kemudian zina ini menimbulkan berbagai macam bahaya. Baik itu pada pribadi maupun masyarakat. Ya. Dia menimbulkan bahaya pada iman, menimbulkan bahaya pada badan, jiwa, ya, dan juga merusak tatanan sosial. Banyak sekali kerusakan. Tapi kalau sudah bebas, ya tidak. Kacau betul. Salah zina. Dia sudah merupakan dosa besar, banyak sekali kemudaratan. Betapa banyak bayi yang kemudian dibunuh. Aborsi. Betapa banyak bayi yang dibuang di tong sampah, dimasukkan kresek. Sebabnya apa? Zina. Dan berbagai macam kerusakan. Dan sekarang itu sudah menyebar sekali perbuatan zina ini. Ya, bahkan disebarkan. Dan yang miris sekarang ini di zaman kita, ya, kemajuan zaman media sosial, kita pegang alat-alat yang mudah untuk foto, merekam video segala macam. Ketika melihat kerusakan moral dari zina, dari sudah sampai zina itu, atau kemudian diistilahkan dengan mesum misalnya gitu kan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang? Bukan infa'ul munkar, bukan berusaha untuk menghentikan kemungkaran itu. Tapi apa? Ambil hak mereka. Ya tidak. Di-share di media sosial.
Cak mah dia tak tambah rusak. Ya. Tambah lagi dengan media-media sekarang ini, hal-hal yang mendorong kepada zina ini sangat banyak. Ya. Makanya semakin berat lagi kita orang tua mendidik dan mengarahkan anak-anak. Karena memang sudah berbeda jauh masa dulu dengan sekarang ini. Ya kan? Kemaksiatan itu sudah dianggap biasa. Dianggap biasa. Zina. Makanya kita lihat. Zina ini sudah biasa lagi di kalangan muda-mudi. Kalau dulu begitu aib. Sekarang biasa saja. Ya. Waliyadzubillah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza zana rajul, hawaja minhu al-iman, wa kana alaihi kazullah." Apabila seseorang itu berzina, maka imannya keluar. Ketika dia berzina, imannya itu keluar dan imannya itu berada di atasnya seperti naungan. Wa idzan qata'a raja'a ilaihi al-iman. Apabila dia berhenti, maka imannya kembali. Ya. Baik. Kemudian waqad hadzara Allahu wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jami'il wasail allati tuqribu li hadhil fahisha aw takunu sababan liwuqu'iha. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu telah memperingatkan dari semua wasilah jalan ataupun media yang mendekatkan kepada perbuatan keji ini. Atau kemudian jalan-jalan yang menjadi sebab terjadinya perbuatan keji ini. Faja'an nahyu an khalwati ar-rajul bil mar'ah al-ajnabiyyah. Maka datang larangan, dilarang untuk berkhulwat, ya, berkhulwat berduaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, dilarang. Kenapa? Supaya tidak jadi zina dan lain-lainnya yang mengantarkan kepada perbuatan zina itu dilarang. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Jadi di sini disebutkan tentang 3 dosa besar, yaitu tentang syirik kepada Allah, membunuh, ya, dan kemudian dosa besar yang berikutnya adalah zina. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, dan juga kaum muslimin, ya, dari 3 dosa besar ini. Bahkan ya dosa-dosa besar yang lainnya. Dan tidak lupa kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, ya, mengumpulkan kita semua dalam surganya, diselamatkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.